Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan dari teman kita seperti ini. Bang, kenapa harus ekspor padahal di dalam negeri aja marketnya masih gede banget gitu? Memang betul banget, di dalam negeri aja marketnya masih gede gitu ya. Untuk gula aren, untuk gula-gula yang lain juga. Terus kenapa ekspor? Ekspor itu kan sebetulnya bukan jadi satu keharusan ya. Terus juga bukan tolak ukur kalau sebuah bisnis sukses itu karena ekspor. Bukan seperti itu juga konsepnya gitu ya. Tapi mungkin yang jadi pertimbangan kenapa ekspor, karena kalau saya pribadi ya, ini mungkin didasari dari satu fakta menarik ini. Mungkin ini juga jadi rahasia umum kita semua ya. Orang-orang yang ada di negara kita tercinta ini, biasanya kalau beri sesuatu tuh yang murah, terus banyak gitu ya. Mungkin tidak semua ya, maksudnya tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan orang-orang di Indonesia itu tolak ukur membeli barang, membeli sesuatu itu murah dan banyak, sama untuk makanan dan lain sebagainya gitu ya, dan untuk barang-barang tertentu juga gitu ya. Jadinya ini menimbulkan yang namanya perang harga antara satu produsen dengan produsen lain, satu pedagang dengan pedagang lain gitu ya. Terus mengusahakan atau mengupayakan untuk membuat cost rendah mungkin gitu, dengan yaitu tidak peduli bahan-bahan yang dicampurkan atau mengoplos apapun itu gitu ya, untuk mendapatkan cost yang lebih murah padahal kualitasnya tidak layak konsumsi. Itu yang terjadi gitu kan. Itu pun berlaku mungkin di beberapa ini ya, beberapa segmen produsen makanan gitu ya. Bahkan di aren, di kelapa juga seperti itu gitu. Maksudnya ada beberapa produsen, oknum produsen gitu, yang membuat harga kelapa itu jatuh banget, harga aren itu jatuh banget karena mereka mencampurkan gula-gula yang lain gitu. Jadi jadinya jatuhnya gula oplosan gitu, gula merah oplosan. Kalau gula aren murni, gula kelapa murni tidak mungkin menjual bahkan lebih rendah daripada harga yang di petani gitu. Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi didasari dari hal itu gitu. Kalau kita jualan di lokal kayaknya bakalan terus kayak gini deh gitu ya. Bakal terus perang-perang harga gitu. Terus melihat nih, kalau misalnya kita nggak mau perang harga, kita mau jual kualitas, itu kemana gitu. Marketnya mungkin di market tertentu di Indonesia pun ada ya. Terus kalau yang lebih luas itu ya diekspor atau kita jual ke luar negeri. Karena orang luar negeri itu lebih peduli terhadap kesehatan, mereka lebih peduli terhadap ketelusuran produk, sertifikasi produk gitu. Jadi kalau mereka beli sesuatu, misalkan produk A nih, eh, mereka lihat dulu ini sudah punya standar ini belum. Jadi ketika mereka konsumsi itu aman buat mereka. Itu yang terjadi kalau kita jual ke luar negeri gitu. Nah, terus masalah harga itu dia gitu. Yang menarik adalah ketika kita jualan ke luar negeri, itu jual kualitas gitu. Jadi ada kualitas, ada harga. Jadi kalau masalah harga ya mungkin bisa dikatakan bisa jauh banget, jauh lebih tinggi kita jual di luar negeri gitu, teman-teman. Nah, terus fakta yang lain juga adalah gini, saya tuh termotivasi dulu ekspor itu karena mendengar satu cerita dari mitra, salah satu mitra kita yang sekarang uh, sudah tidak bermitra lagi ya. Mereka ini ekspornya sudah stop karena perusahaannya bubar. Jadi dulu itu kita pertama ekspor kan lewat agregator ya, atau eksportir di salah satu kota gitu. Terus mereka bilang gini, Mas Bori gitu, apa bisa harganya bisa lebih murah gitu ya, karena kita jualan ke Amerika itu dapat untungnya cuma Rp500. Nah, dalam hati saya mikir gini, kita tuh jualan lokal biasanya orang-orang yang trader-trader di lokal ya, entah itu supply ke pabrik, kemana, atau jualan reseller distributor gitu ya, paling kita tuh ngambil untung Rp2.000 ke atas gitu, atau berapa persen lah gitu, 20% atau 10% itu biasanya minimal gitu ya. Masa iya jual ke luar negeri itu cuma ambil untung Rp500 gitu. Itu jadi satu pertanyaan yang mengganjal gitu. Akhirnya ketika ada kesempatan saya ikut belajar ekspor gitu ya, akhirnya saya termotivasi tuh buat pengen tahu aja gitu apa benar gitu ya, dapat untung cuma Rp500.
kalau kita jual ke luar negeri. Ternyata yang terjadi adalah ketika sudah beneran ekspor, sudah kita yang lakuin ekspor mandiri, ekspor sendiri, ternyata tidak seperti itu gitu. Maksudnya kita kalau secara harga jualan ke luar negeri itu, ya ini buka-bukaan aja ya, pastinya daya beli mereka lebih tinggi. Bahkan mungkin bisa untungnya tuh bisa 100% gitu ya, bisa 100% atau mungkin rendahnya ya 50% gitu. Dan nggak ada yang di bawah 20% kayaknya. Mungkin produk-produk tertentu ada juga gitu. Tapi ya, faktanya adalah seperti itu. Jadi tidak seperti yang diomongkan ke saya dulu gitu. Jadi kalau ekspor tuh bisa dibilang keuntungannya lebih besar, profitnya lebih besar. Tapi ya prosesnya juga menurut saya wajar sih. Maksudnya untung segitu tuh wajar dengan rangkaian kegiatan yang banyak banget, yang kompleks gitu ya. Jadi ya wajar juga dengan keuntungan seperti itu pun gitu. Itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ekspor itu nggak jadi keharusan, nggak jadi kewajiban juga gitu. Lebih baik sih mungkin untuk teman-teman pemula ini yang baru mau mulai ekspor ya, itu di lokalnya atau kita mulai dulu aja bisnis di dalam negeri gitu. Itu untuk menstabilkan cash flow kita gitu. Kalau ekspor sih menurut saya mungkin difokusin bagus gitu ya. Cuma memang kalau kita langsung difokusin gitu kayaknya butuh waktu gitu ya. Maksudnya butuh tenaga ekstra juga gitu. Jadi lebih baik mungkin buat teman-teman pemula jangan dulu dijadikan ekspor ini sebagai pekerjaan utama ya, tapi lebih ke sambil aja, sambil kerja, boleh sambil cari market atau sambil usaha kita di dalam negeri nih. Kalau misalkan mau resign dari tempat kerjaan, lebih baik ya kita bangun usaha yang sebagai dasar dulu lah, fondasi kita dulu untuk biar dapur kita tetap ngebul gitu ya. Seperti itu. Jadi itu pun yang kita lakukan gitu. Jadi ekspor itu cuma bonus aja. Jadi itu teman-teman ya, kenapa kita jualan ke luar negeri atau ekspor? Ya, satu pertimbangan adalah menghindari perang harga yang ada di Indonesia gitu ya. Terus yang kedua adalah ketika ekspor kita bisa dapat kesempatan untuk dapat profit lebih besar gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu gambarannya. Ya, semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Kalau ada pertanyaan dan pengalaman menarik seputar ekspor, seputar apapun ya, tentang pertanian dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada pertanyaan seputar ekspor juga. Kalau di channel ini mungkin cuma sharing-sharing hal-hal kecil aja. Semoga ada gambaran nih buat teman-teman yang baru mau mulai atau ya yang baru mau mulai ekspor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.